topik wawancara kita yang kedua. Kita akan berbicara terkait dengan imigrasi Labuan Bajo lakukan kemudahan M-Pasport. Nah, di mana pendengar kantor imigrasi Labuan Bajo melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi M-Pasport dan pelaporan orang asing di wilayah Kabupaten Manggarai. Nah, seperti apa informasi selengkapnya pendengar? Kita akan mengupdate-nya bersama dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Bapak Christian Prantiko. Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Christian, salam sehat. Halo, selamat pagi Mbak Femi, selamat pagi RRI, salam sehat. Oke, baik Pak Christian, ini terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi M-Pasport dan pelaporan orang asing di wilayah Kabupaten Manggarai. Ini kapan pelaksanaannya dan seperti apa nih Pak kegiatan tersebut? Iya, Mbak Femi, jadi pelaksanaan sosialisasi M-Pasport dan pelaporan orang asing itu di Manggarai dilaksanakan kemarin di hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Kota Ruteng, tepatnya di Hotel Sky Terrace. Seperti itu, Mbak Feni. Oke, kegiatannya ini seperti apa nih Pak dalam sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat ya? Iya, jadi kita memberikan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi M-Pasport. Ya, sedikit pengertian tentang M-Pasport sendiri merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pendaftaran permohonan paspor baru dan penggantian paspor habis masa berlaku secara online. Seperti itu Mbak Femi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi untuk mengisi biodata, untuk mengisi detail permohonan paspor. Cukup mengisinya di aplikasi M-Pasport, kemudian datang ke kantor imigrasi hanya mengambil data biometrik, wawancara, dan pengambilan paspor aja. Seperti itu Mbak Feni. Oke, berarti ini memang lebih mudah pengurusannya nih Pak Christian ya, dan juga lebih efisien pastinya ya. Betul banget Mbak Feni. Jadi masyarakat diberikan kemudahan, tidak perlu lagi datang ke imigrasi mengisi formulir, terus mengisi detailnya. Cukup datang ke imigrasi membawa surat atau printan bukti pendaftaran melalui M-Paspor, bisa dilakukan di rumah kapan aja, di mana aja, dan datang ke imigrasi cukup untuk wawancara dan pengambilan biometrik. Seperti itu Mbak Feni. Oke. Nah, aplikasi M-Paspor ini bisa di-download di Play Store, kemudian juga bisa langsung diisi oleh masyarakat di tempatnya masing-masing, atau harus ke imigrasi dulu nih Pak? Ya, jadi Mbak Femi, aplikasi M-Paspor ini bisa di-download di handphone jenis Android dan handphone jenis iPhone ya. Jadi kalau di Play Store dan App Store itu ada, tinggal ketik aja M-Paspor, nanti akan keluar, muncul, dan masyarakat bisa download seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Ketika di-download, nah di situ akan muncul pendaftaran. Nah, masyarakat bisa mengikuti panduan, jadi daftar username-nya, password-nya, nanti masyarakat akan menerima email berupa email aktivasi. Nah, di situ ketika sudah di-input email aktivasinya, masyarakat bisa langsung mengisi data diri untuk pengajuan paspornya, sehingga bisa langsung di-input juga berkas-berkas yang akan dimintakan, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi membawa berkasnya, fotokopiannya, mengisi biodatanya. Cukup di-input dan diunggah di aplikasi M-Paspor tersebut. Seperti itu Mbak Feni. Oke, baik. Ini juga menghemat waktu nih Pak Christian ya, tidak perlu juga harus berlama-lama di kantor imigrasi untuk pengurusan paspornya ini. Kemudian Pak Christian, untuk aplikasi pelaporan orang asing atau APO ini seperti apa nih Pak, dan apa tujuannya nih untuk juga menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat, dan seperti apa caranya? Oh iya, benar. Jadi kemarin selain
sosialisasi mengenai aplikasi M-Paspor, kita juga sosialisasi mengenai pelaporan orang asing. Memang saat ini kita punya aplikasi yang namanya APOA, aplikasi pelaporan orang asing, namun saat ini lagi tahap penyempurnaan aplikasi atau penyempurnaan fitur. Jadi untuk masyarakat maupun pemilik penginapan atau hotel bisa melaporkan setiap pergerakan orang asing yang menginap di rumah maupun di hotelnya mereka itu lewat email kita. Jadi sambil menunggu penyempurnaan aplikasi pelaporan orang asing, pemilik penginapan maupun masyarakat umum bisa melaporkan keberadaan orang asing yang menginap di rumah ataupun menginap di penginapan mereka itu lewat email kita, yaitu di kanim.labuanbajo@kemenkumham.go.id. Seperti itu, Mbak Pen. Oke, jadi ini meskipun aplikasinya masih dalam taraf penyempurnaan, belum bisa digunakan ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah kemudian untuk masyarakat sendiri atau pemilik penginapan, ini juga wajib melaporkan keberadaan orang asing ataupun juga tadi seperti yang aplikasi yang disampaikan itu kepada pihak imigrasi? Iya, betul. Masyarakat wajib memberikan informasi terkait keberadaan orang asing yang ada di wilayah atau rumah atau penginapannya mereka. Sedikit menggambarkan tentang kewajiban masyarakat maupun pemilik penginapan itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di pasal 72. Bisa saya sebutkan ya, Mbak Demi ya? Silakan Pak. Jadi di pasal 1, pejabat imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib. Jadi wajib ya memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang sedang bertugas. Kemudian ada punishment-nya, Mbak Emi, kepada masyarakat atau pemilik penginapan seperti itu ada di pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 tadi yang saya sebutkan tadi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 25 juta. Jadi ini merupakan kewajiban masyarakat maupun tempat pemilik penginapan untuk melaporkan setiap aktivitas orang asing yang menginap di rumah atau penginapannya mereka. Seperti itu Mbak Penny. Baik, terima kasih Pak Christian untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, semoga segala kegiatan sosialisasinya dan juga pemberian edukasi ke masyarakat berjalan dengan baik dan juga lancar Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Penny. Terima kasih kepada masyarakat RRI. Semoga tetap sehat. Salam sehat ya. Baik, salam sehat, selamat berakhir pekan. Demikian mendengar wawancara kami di kesempatan pagi hari ini, dan saat ini kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.